Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita semua masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam, walaupun belajarnya dengan secara daring. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, materi pada hari ini yaitu tentang qada dan qadar. Adapun tujuan yang ingin dicapai, pertama, siswa bisa menjelaskan pengertian qada dan qadar. Kedua, siswa bisa menjelaskan pengertian takdir mu'alaq dan takdir mubram. Ketiga, siswa bisa menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Pertama, qada. Qada menurut bahasa adalah menentukan atau memutuskan. Jadi sekadar menentukan, sekadar memutuskan, itu adalah qada. Adapun pengertian qada menurut istilah, segala ketetapan Allah kepada makhluknya sebelum keberadaan atau kelahirannya. Jadi yang dimaksud dengan qada menurut istilah, ketetapan Allah sejak zaman ajali, ketetapan Allah sejak zaman dahulu sebelum kita dilahirkan, sebelum kita ada di alam dunia ini, Allah sudah menetapkannya, Allah sudah memutuskannya, ya. Seperti dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, jadi tidak ada suatu bencana yang ada di muka bumi ini yang tidak lepas dari ketentuan Allah. Tidak ada yang terjadi pada diri manusia yang lepas dari ketentuan Allah. Karena sungguhnya Allah sangat mudah menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu mudah bagi Allah, ya. Tuh. Kemudian, apa itu qadar? Anak-anakku sekalian, qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Adapun menurut istilah, qadar adalah keputusan Allah yang terjadi pada diri seseorang berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi, qadar itu keputusan yang terjadi pada diri seseorang berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan oleh kita.
Kalau kita mau berusaha, insya Allah maka akan mendapatkan takdir yang baik. Kalau kita mau berusaha dengan keputusan Allah, insya Allah akan mendapatkan perubahan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya, apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin merubah diri kita sendiri, maka kita harus berusaha. Karena Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mau mengubahnya, kalau kita tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik, ya. Allah tidak akan mengubah diri kita. Nah, jadi harus diusahakan, harus berusaha supaya menjadi lebih baik. Walaupun sudah ditentukan segala sesuatunya oleh Allah ketika kita belum dilahirkan, ketika kita belum diciptakan oleh Allah, tetapi kita bisa berusaha untuk mengubahnya supaya kita menjadi lebih baik, ya. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam perutnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu yang dituliskan oleh Allah itu rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Nah, makanya suka ada yang selamatan 4 bulan ketika bayi dalam perut ibunya. Dari mulai 1 bulan sampai 4 bulan, Allah meniupkan ketika umur 4 bulan itu, Allah meniupkan ke dalam perut ibunya ketentuan-ketentuan, ya, ajalnya, rizkinya mau banyak atau tidak, ajalnya mau sampai umur berapa tahun, kemudian amal perbuatannya mau bagaimana, jalan hidupnya mau sengsara atau mau bahagia. Nah, itu sudah ada, sudah ditentukan oleh Allah, ya. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Tetapi walaupun semua itu sudah ditentukan oleh Allah, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus mau merubahnya kepada yang lebih baik. Karena qada dan qadar itu ada bagiannya, ada macam-macamnya. Yang pertama ada yang disebut dengan mu'alaq atau qada dan qadar itu disebut juga takdir, ya, disebut takdir mu'alaq, ada takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau takdir yang dapat diubah. Misalnya, seseorang atau seorang siswa bercita-cita ingin menjadi dokter. Maka untuk mencapainya ia belajar dengan tekun hingga akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Nah, kalau kita punya cita-cita, apapun cita-cita kita, maka kita harus belajar dengan baik, dengan tekun. Nah, seseorang yang ingin menjadi dokter, kemudian belajar dengan tekun dan sekolah ke jurusan kedokteran, maka cita-cita itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita punya cita-cita ingin jadi dokter, tidak mau belajar, kemudian ternyata kuliahnya bukan ke jurusan kedokteran, ya tidak akan bisa sampai. Itu walaupun disebut di sini takdir yang dapat diubah. Ya, kalau kita tidak mau merubahnya, maka tidak akan terjadi seperti tadi dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Ya. Nah, anak-anakku sekalian,
Apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada seseorang yang dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan orang tuanya berkulit putih. Nah, itu tidak bisa dirubah. Oh, ini pengen jadi putih, pakai pemutih, itu tidak boleh. Atau rambut yang ikal, itu tidak bisa dirubah. Tuh ya. Tuh. Atau kematian. Kematian pun tidak bisa dirubah, begitu. Nah, itu yang disebut dengan takdir mubram. Jadi perbedaan antara takdir mu'alaq dan takdir mubram adalah takdir mu'alaq itu dapat dirubah, kemudian kalau takdir mubram tidak dapat dirubah, gitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal. Yang pertama, sikap optimis akan takdir dari Allah. Nah, kita harus optimis akan takdir dari Allah, karena tidak ada yang tidak baik, semuanya juga baik menurut Allah. Kalau menurut kita tidak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Ya, maka kita harus optimis bahwa takdir kita itu pasti akan mendapatkan yang terbaik dari Allah, itu ya. Itu. Kemudian kita harus berikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita. Nah, kalau kita ada kemauan, maka kita harus berikhtiar, harus berusaha. Seperti tadi, anak yang mau menjadi dokter, maka harus sekolah ke kedokteran dan harus belajar dengan sungguh-sungguh, begitu. Nah, itu termasuk ikhtiar, itu ya. Tuh, berusaha semaksimal mungkin, gitu ya. Manjada wajada, gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan berhasil, maka harus bersungguh-sungguh berikhtiarnya, gitu ya. Hanya berikhtiar saja, tidak harus dibarengi dengan doa, gitu ya. Ikhtiar dan doa. Doa itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh kita, berdoa, meminta kepada Allah supaya kita mendapatkan yang terbaik, itu ya, itu berdoa, gitu ya. Usaha batin, gitu ya. Doa itu usaha batin yang dilakukan oleh kita, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, itu salah satu ikhtiar juga, ya. Ikhtiar kemudian berdoa. Berdoa itu meminta kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah, gitu ya. Kemudian bertawakal. Bertawakal itu berserah diri kepada Allah. Kita sudah optimis, ya, terhadap takdir Allah, kita sudah berikhtiar, kita juga sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, maka kita harus bertawakal, artinya berserah diri kepada Allah. Apapun yang terbaik dari Allah, minta kepada Allah apapun yang terbaik dari Allah, itu adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jangan menjadi putus asa. Wala tayasu mirohillah, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat dari Allah, terhadap kasih sayang Allah. Nah, kita tidak boleh berputus asa, tetapi kita harus selalu bertawakal kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, apa hikmah dari kita mempelajari kode dan kodar? Ya. Pertama, semakin meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia tidak lepas dari takdir Allah. Ada tsunami, ada banjir, itu ya. Ada kejadian-kejadian di alam semesta ini, ada kejadian kepada diri kita, ada yang terjadi kepada diri kita. Itu semua tidak lepas dari takdir Allah, ya. Kita sakit, apakah takdir Allah? Ya, tapi kita harus berusaha untuk sehat, gitu ya. Yang kedua, lebih termotivasi lagi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Nah, kita harus berikhtiar,
berusaha dengan giat dalam mengejar cita-cita supaya cita-cita kita itu bisa tercapai gitu ya. Apa takdir kita tidak tahu gitu ya, tapi kita harus berusaha dengan baik. Kemudian ketiga, meningkatkan keyakinan kita akan pentingnya dari peran doa bagi keberhasilan usaha yang sudah kita jalani selama ini. Nah, banyak-banyaklah berdoa, meminta kepada Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Nah, makanya banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah meminta. Allah senang kepada orang-orang yang selalu meminta. Allah senang kepada orang-orang yang selalu berdoa. Berbeda manusia. Kalau manusia setiap hari diminta, manusia tidak senang. Tetapi Allah, kalau tiap hari manusia meminta kepada Allah, Allah sangat senang. Malah Allah tidak senang kepada orang-orang yang tidak mau meminta, gitu ya, yang tidak mau berdoa, gitu ya. Selalu berdoa. Di akhir sholat kita berdoa, di sujud terakhir kita banyak berdoa, gitu ya. Yang keempat, akan meningkatkan optimisme atau kepercayaan diri kita untuk meraih masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kita punya cita-cita, kita harus optimis, kita harus percaya diri bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik dengan cara berikhtiar dengan yang sungguh-sungguh. Yang kelima, akan meningkatkan kekebalan jiwa kita atau menguatkan mental kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita jalani, sehingga tidak boleh mudah putus asa dan jika mengalami kegagalan. Nah, apabila kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh berputus asa, tetapi kita harus berserah diri kepada Allah. Serahkan kepada Allah apa mana yang terbaik dari Allah, itu ya. Jangan berputus asa. Nah, itulah materi tentang iman kepada qada dan qadar. Semoga kita semua bisa meningkatkan keimanan kita terhadap qada dan qadar, sehingga semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar, itu masih salah, karena berarti kita tidak beriman kepada rukun iman, itu ya. Diakhiri dengan soal ya. Soalnya pertama, jelaskan pengertian qada dan qadar secara bahasa dan istilah. Kedua, jelaskan pengertian takdir mu'alaq dan takdir mubram lengkap dengan contohnya. Ketiga, jelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, jawabannya nanti dikirimkan ke ibu, itu ya. Tuh. Rupanya pelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tetap jaga diri, jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan tidak boleh lupa cuci tangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.